Hai semua, balik lagi bersama saya Christian Diki. Video kali ini saya ingin membahas tentang banyak dari kita yang mungkin merasa tidak percaya diri karena perutnya buncit. Nah, perut buncit ini selain kita tidak percaya diri, kita juga kesulitan memilih pakaian. Selain itu juga kita jadi sulit beraktivitas dan gampang capek. Selain itu juga perut kita buncit dan obesitas atau kelebihan berat badan juga menjadi salah satu faktor terbesar penyebab penyakit berbahaya seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, dan stroke. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang perut yang buncit, mari kita lihat simulasi awal kenapa sih perut kita bisa menjadi buncit. Ketika kita makan, tubuh kita mulai mencerna makanan dari mulut untuk dicerna menjadi nutrisi yang berguna untuk tubuh, menjaga kesehatan. Ketika kita mengkonsumsi makanan, kita mulai mencerna makanan dari mulut untuk dicerna menjadi nutrisi yang berguna untuk tubuh, menjaga organ tetap aktif, dan memberikan energi untuk beraktivitas. Makanan kita ini memiliki nutrisi yang dimana satuannya adalah kalori. Nah, manusia juga memiliki kebutuhan kalori yang berbeda-beda, tergantung usia, jenis kelamin, aktivitas sehari-hari, dan gaya hidup. Nah, dimana ketika kita mengkonsumsi kelebihan kalori, akan dijadikan cadangan energi dalam tubuh, dan akan disimpan menjadi lemak yang secara terus-menerus apabila kita makan kelebihan kalori terus, akhirnya tubuh kita akan menjadi tambah gemuk dan perut kita jadi akan buncit, pipi kita akan jadi tembem, tangan kita jadi gendut, paha kita juga jadi gendut. Segala sesuatu yang sifatnya berlebih selalu hasilnya akan tidak baik. Misalnya, tubuh kita ini membutuhkan energi yang diambil dari karbohidrat, bisa dari mie, nasi, pasta, kentang ataupun gula. Karbohidrat ini akan diproses melalui lambung untuk diubah menjadi glukosa. Pada saat itu, tubuh secara otomatis memerintahkan kelenjar pankreas untuk memproduksi hormon insulin atau hormon yang bertugas sebagai jendela dalam darah untuk mengedarkan glukosa melalui sel ke seluruh tubuh. Nah, glukosa ini tadi adalah yang menjadi salah satu sumber energi. Untuk itu ketika kita mau berolahraga, disarankan mengonsumsi karbohidrat yang cukup sebagai tenaga. Atau atlet-atlet yang mereka ingin jarak jauh, mereka ingin lari maraton, atau mereka atlet sepeda, mereka biasanya didesain untuk mengkonsumsi karbohidrat tinggi sebagai cadangan energi dari glukosa ini tadi. Nah, tapi bagaimana dengan kita? Jika kelebihan glukosa tapi tidak dibakar, malahan kita mager di rumah, kita malas-malasan, tidur atau malah bermain game dan kurang olahraga. Kelebihan tadi akan disimpan menjadi glikogen dan akan dirubah menjadi lemak. Lemak ini juga akan menumpuk seperti makanan tadi, dan apabila dibiarkan terus-menerus lama-kelamaan akan berpotensi menjadi penyakit diabetes, hipertensi, ataupun obesitas. Baru-baru ini saya habis menonton film di Netflix dengan judul History 101. Di episode yang pertama berjudul Fast Food. Di sana diceritakan bahwa negara Amerika Serikat pada tahun 1950 memiliki jumlah penderita obesitas sebanyak 12%. Namun, pada tahun 1994, jumlahnya melonjak menjadi 23% atau hampir 2 kali lipat. Yang dimana kelebihan berat badan adalah salah satu faktor resiko penyebab penyakit berbahaya. Yang dimana kelebihan berat badan ini juga tidak sehat. Dan juga menjadi salah satu faktor resiko utama penyakit berbahaya seperti kolesterol, stroke, penyakit jantung, dan masih banyak penyakit lainnya. Banyak dokter, ahli nutrisi, dan pakar kesehatan di Amerika Serikat mengkambing hitamkan dan menyalahkan junk food sebagai salah satu penyebab obesitas. Yang dimana junk food sendiri juga tinggi akan karbohidrat, tinggi lemak, tinggi garam, tinggi gula, dan rendah akan nutrisi. Coba bayangkan, satu paket combo burger, soda, dan kentang goreng, kalorinya bisa mencapai 1.500. Yang dimana kebutuhan kalori harian pria dewasa rata-rata hanyalah 2.000-an jika mereka tidak olahraga. Artinya, jika kamu mengkonsumsi satu paket combo, kamu sudah bisa mencukupi 75% dari kebutuhan kalori harian kamu. Dan sudah pasti kamu tidak akan kenyang dong. Sudah pasti kamu akan satu hari makan 3 kali. Dan apabila kamu konsumsi lebih dari 1 kali, misalkan 2 kali atau 3 kali, sudah pasti berpotensi kelebihan kalori dalam tubuh kamu akan disimpan menjadi lemak. Dan apabila diteruskan, terus-menerus, akhirnya akan bikin lemak kamu bertambah, pipi kamu jadi tembem, dan salah satu penyebab perut kamu jadi buncit. Apabila diteruskan terus-menerus menjadi gaya hidup, akan kurang sehat karena berpotensi penyakit hipertensi, diabetes, dan stroke tadi. Di Indonesia sendiri cukup ironis karena menduduki peringkat ke-10 penderita penyakit diabetes terbesar di dunia. Padahal kalau menurut saya sendiri, junk food itu tidak bisa serta-merta disalahkan. Karena kembali ke prinsip dasar,
tubuh manusia untuk bisa menambah berat badan dan mengurangi berat badan itu tergantung dari kalori in versus kalori out. Ketika kita ingin menambah berat badan, kuncinya adalah surplus kalori. Artinya kita harus makan kalori lebih banyak daripada energi yang kita bakar. Dan sebaliknya, ketika kita ingin mengurangi berat badan, kita ingin mengecilkan perut yang buncit, kita juga harus defisit kalori. Yang artinya kita harus bakar kalori lebih banyak daripada kalori yang kita konsumsi. Atau kita konsumsi kalori lebih sedikit daripada energi yang kita bakar. Itu yang namanya defisit kalori. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang belum paham bahwa ketika kita ingin bulking atau kita ingin build muscle, kita akan surplus kalori yang dimana kita juga secara tidak langsung pasti juga akan menumpuk sedikit lemak. Jadi kita ingin membangun massa otot, nambah massa otot juga udah pasti sedikit tertumpuk lemak. Sebaliknya, ketika kita ingin defisit kalori, kita juga pasti akan sedikit mengikis massa otot kita. Nah, cuman kan kita di sini juga nggak pengen nih udah nge-gym lama, tapi kita ketika defisit kalori, kita bakar lemak, tapi juga ototnya juga ikut terkikis. Nah, di video nanti akhir ini akan saya jelaskan bagaimana supaya kita bisa diet, bisa mengurangi perut yang buncit, tapi juga otot yang sudah kita bangun ini tidak terkikis. Dan mungkin banyak dari teman-teman yang ingin mengecilkan perut yang buncit, ingin punya badan lebih ramping supaya lebih slim, ingin pipinya tirus misalnya, atau ingin pahanya atau tangannya lebih kecil. Mungkin ketika kita ngobrol dengan teman di luaran sana, banyak sekali mitos-mitos yang beredar yang mungkin belum tentu 100% benar. Oke? Bukan berarti 100% salah ya, tapi belum tentu benar. Apa saja sih mitos tersebut? Yang pertama, sit up. Banyak dari teman-teman yang mungkin salah kaprah ketika ingin mengecilkan perut, kita latihan perut atau sit up. Yang dimana pembentukan otot perut dan mengecilkan perut adalah dua hal yang berbeda. Mengecilkan perut adalah dengan defisit kalori. Dan sit up ini adalah latihan pembentukan otot perut. Apabila kalian melakukan latihan sit up dan diklaim bisa mengecilkan perut, itu pun karena sit up ini membutuhkan energi, membakar kalori, dan apabila terjadi defisit kalori, yes, defisit kalori akan bisa mengikis lemak otot perut tubuh kita. Dan bukan cuma perut ya, tapi tubuh kita secara keseluruhan. Dan kita juga nggak bisa memilih bagian tubuh mana yang akan kita kecilkan dulu. Misalkan kita mau tangan dulu kecil, latihan tangan. Tidak seperti itu. Jadi dengan berolahraga, dengan tubuh secara keseluruhan membakar kalori, terjadi defisit kalori, dan secara perlahan tubuh akan mengikis lemak, baik di pipi, perut, tangan, paha, dan di bagian manapun. Oke? Dan yang kedua adalah minum air es bisa bikin gendut. Air es ini sifatnya adalah menyesuaikan suhu ruangan. Jadi air putih biasa, ketika kita masukkan kulkas, dia akan menyesuaikan suhu ruangan. Jadi apabila kulkasnya ini 0 derajat Celcius, artinya air tersebut akan berubah menjadi 0 derajat Celcius. Apabila dikeluarkan juga akhirnya akan menyesuaikan suhu ruangan sekitar 25-26 derajat Celcius. Apabila diminum juga pasti akan menyesuaikan suhu ruangan. Jadi apabila kita klaim bahwa minum air es bisa bikin gendut, itu tidak. Karena apa? Karena air tersebut, baik itu air es, air panas, air dingin maupun es batu, kalorinya adalah 0. Jadi kembali lagi tadi ya, prinsipnya adalah kalori in versus kalori out ya. Jadi apabila air ini tidak mengandung kalori, ya dia tidak bikin gendut. Nah, apabila air ini dimasukin gula atau dimasukin sirup atau dimasukin coklat, yang dimana mengandung kalori, bisa bikin gendut nggak? Tunggu dulu, apabila kita konsumsi kelebihan kalori dan terjadi kalori surplus, dan penimbunan lemak tubuh karena surplus kalori secara terus-menerus, bisa nggak mengakibatkan gendut? Bisa, tapi tidak secara langsung. Air dari es tersebut bisa bikin kita gendut. Air dari air gula tersebut bisa bikin kita gendut. Tapi dari kelebihan kalori secara terus-menerus. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah makan malam bikin perut kita jadi buncit. Analoginya seperti ini, ketika kamu mengkonsumsi nasi goreng satu piring, kalorinya katakanlah 700 kalori. Nasi goreng ini kamu konsumsi di siang hari, malam hari, pagi hari, itu sama. Kalorinya adalah 700 kalori. Tidak berubah. Oke? Jadi kalau mereka menyebutkan bahwa makan malam hari kita tidak beraktivitas dan akhirnya bikin kita perutnya jadi buncit, itu salah. Kenapa? Karena kembali lagi ke prinsip dasar, kalori in versus kalori out. Kalau kita makan nasi goreng dan akhirnya jadi kelebihan kalori, secara terus-menerus menumpuk energi dan dijadikan cadangan energi dalam tubuh, jadi lemak, ya bikin kita jadi perutnya buncit. Ya udah pasti. Tapi ketika kita makan malam hari, tapi masih dalam kondisi kalori defisit, ya tidak juga, nggak bikin kita gendut. Oke, jadi prinsipnya itu bukan di jam makannya, bukan di makanannya apa, tapi kalori in versus kalori out. Berapa banyak yang kita makan dan berapa energi yang kita bakar. Oke, jadi dalam video ini saya pengen bener-bener teman memahami apa saja sih penyebab utama dari perut kita bisa bertambah menjadi buncit dan bagaimana kita merampingkannya supaya kita bisa menjadi slim.
Terus bagaimana caranya supaya kita tidak buncit lagi, tapi badan kita jadi slim dan nggak cuma jadi kurus doang. Karena kalau cuma jadi badannya perut buncit terus badannya jadi kurus, itu gampang ya, tinggal kalori defisit. Tapi saya juga yakin teman-teman juga pengen punya badan fit, pengen punya badan yang sehat, pengen punya kepercayaan diri karena penampilannya menarik. Oke, untuk itu kita harus membangun massa otot juga. Yang pertama, kita harus kalori defisit. Nah, itu saya udah jelaskan ya. Defisit kalori adalah harga mati yang mesti kita pahami dulu nih. Artinya kita harus defisit kalori untuk bisa mengikis lemak yang ada di tubuh. Yang kedua adalah konsisten olahraga. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sibuk dengan aktivitas kantor, bisa meluangkan waktu 2 atau 3 kali seminggu. Dan secara perlahan kalian bisa tambah intensitasnya. Cuma kalau idealnya, kalian bisa lakukan olahraga 5 kali seminggu. Dan cabang olahraganya adalah fitness atau nge-gym. Kenapa? Karena saya udah pernah jelaskan di video sebelumnya bahwa dalam fitness ini tubuh kita mengalami proses hypertrofi atau proses perusakan otot yang dibangun untuk bisa menjadi lebih besar dan lebih kuat menggunakan nutrisi dan dilakukan pada malam hari. Nah, untuk itu fitness ini olahraga yang menurut saya sangat anjurkan bagi kalian yang tidak pingin cuman perutnya jadi ramping, tapi juga pengen punya badan yang lebih atletis. Oke? Konsisten olahraga. Yang ketiga adalah jangan begadang. Usahakan tidur 7-8 jam karena pada saat kita sibuk dengan aktivitas atau kita olahraga, jaringan tubuh kita ini dirakit lagi untuk bisa keluar fasikula fiber ototnya supaya bisa menjadi lebih kuat. Itu dibentuk ketika malam hari dan menggunakan nutrisi yang pasti. Untuk itu dianjurkan tidur 7-8 jam. Apabila malam terbentuk dengan aktivitas atau mungkin jam shift malam kita harus kerja, nggak apa-apa, berarti siangnya kita mesti tidur 7-8 jam. Oke? Yang keempat adalah perbanyak minum air putih dan konsumsi buah-buahan dan sayur. Di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bahwa pentingnya mencukupi kebutuhan mikronutrisi dari vitamin dan mineral, terutama air putih. Saya mengkonsumsi air putih kurang lebih 1 hari itu 4 liter. Itu di luar saat olahraga. Kalau sama olahraga kurang lebih sekitar 4,5-5 liter. Karena pada saat kita mengkonsumsi air putih banyak, secara tidak langsung tubuh kita akan terasa lebih kenyang, awet kenyang, dan menunda rasa lapar. Untuk itu disarankan untuk bisa mengkonsumsi air putih yang cukup dan makan sayur, buah-buahan untuk fundamental dasar kesehatan tubuh kita. Dan yang terakhir yang paling penting adalah mencukupi kebutuhan protein. Jumlah kebutuhan protein manusia untuk bisa membangun massa otot dan mempertahankan massa otot ketika kita defisit kalori atau proses diet yaitu 2 kali berat badan. Apabila berat badan kamu 70 kilo artinya kamu harus mencukupi kebutuhan protein sekitar 140 gram. Nah, apabila di-convert ke dalam makanan solid, misalkan ayam panggang, artinya kamu harus mengkonsumsi sekitar 700-800 gram ayam panggang dalam 1 hari untuk bisa mencukupi kebutuhan protein harian kamu. Nah, bagi kamu dengan berat badan 70 kilo, artinya kamu harus mencukupi kebutuhan protein 140 gram. Yang dimana ayam panggang 100 gram itu kurang lebih proteinnya sekitar 20-23. Yang dimana berarti berat badan kamu 70 kilo, artinya kamu harus mengkonsumsi sekitar 700-800 gram ayam panggang dalam 1 hari untuk mencukupi kebutuhan protein kamu. Nah, kalau kamu nggak bisa mencukupi kebutuhan protein kamu bisa dibantu dengan susu protein. Untuk saya sendiri, mencukupi kebutuhan protein menjadi salah satu tantangan karena selain padatnya aktivitas kantor, saya harus masih mempersiapkan makanan sehari-hari. Untuk itu saya bantu dengan EvoWhey. Kebetulan EvoLine barusan mengeluarkan rasa baru yaitu coklat mocha, dilengkapi 5,2 gram BCAA, dan kandungannya sudah upgrade menjadi whey protein isolate dan whey protein konsentrat. Cocok untuk kamu yang ingin mencukupi kebutuhan protein untuk bisa mempertahankan massa otot selama kamu diet. Oke, itu tadi video dari saya, semoga menjawab. Jadi kalian sekarang sudah tahu apa saja penyebab perut kamu jadi buncit, bagaimana mengikisnya, dan bagaimana caranya membangun massa otot atau mempertahankan massa otot ketika kamu mengikis perut yang buncit. Oke, sebagai informasi, saya dan teman-teman EvoLine ada komunitas Body Evolution di mana di sana banyak sekali teman-teman yang sudah bertransformasi. Komunitas di sana saling membangun, saling memotivasi untuk bisa mendapatkan badan atletis. Teman-teman yang ada di sini mungkin bisa bergabung untuk saling sharing. Di sana ada teman-teman dari seluruh Indonesia yang membernya sudah hampir 40.000. Oke? Cukup sekian video dari saya. Kalian bisa komen ingin dibuatkan video seperti apa tentang fitness, diet, and motivation. Sampai ketemu di video berikutnya.